tingkatkan penjagaan. Aku tidak mau istriku mendapat gangguan lagi. Dengar kalian semuanya. Daulat Gusti Adipati. Pergilah. Apa yang harus aku lakukan? Purnama sudah tiba. Kang Mas. Biarkan saya membalas dendam kepada tua bangka itu, Ibu. Harahap, kau keburu nafsu dan keras hati seperti mendiang ayahmu. Tidak seharusnya kau membawa ibu pergi dari sini. Ibu, sudah saatnya kita mulai kehidupan keluarga kita lagi, Ibu. Ketahuilah anak mas, ibu menjadi ledek, menari dan menyanyi karena dua sebab. Pertama, semua ini karena didorong oleh bakat ibu akan tarian dan nyanyian. Dan yang kedua, karena ibu harus mencari uang. Ibu masih punya orang tua, kakek dan nenekmu. Alasan ibu memang kuat. Tapi kenapa ibu menyerahkan diri pada seorang adipati? Dan rela dijadikan selirnya? Bukankah itu bertentangan dengan apa yang diucapkan ibu tadi? Semua ini demi masa depanmu. Masa depan saya? Saya tidak pernah minta ibu menjadi seorang selir. Ibu tidak mau kau seperti mendiang ayahmu. Ayah adalah seorang pendekar sejati. Ksatria sejati. Dan darah ayah mengalir di dalam tubuhku. Apa kau ingin istrimu kelak sengsara seperti ibu? Harahap, ini adalah kesempatan kamu untuk merubah masa depan. Jangan harap anakmu ini mau meluluskan keinginan ibu. Ibu! Ibu kenapa? Tinggalkan ibu. Ibu akan pergi sekarang juga ke rumah peristirahatan. Malam-malam begini. Sudah tidak ada waktu lagi. Ibu, izinkan anakmu ini untuk menjaga ibu. Tidak, kamu tidak paham. Rupanya penggemar ibu sudah menunggu di sana. Tegas sekali kau berbicara seperti itu kepada ibumu sendiri. Kalau begitu, izinkan aku ikut serta ibu. Bagaimana dengan pengawal-pengawal itu? Aku akan mengikuti ibu dari jarak jauh. Jangan sekarang, anakku. Ada apa, ibu? Baiklah, kau boleh ikut ibu. Tapi, berhati-hatilah. Kereta dan para pengawal yang menyertaiku sudah disiapkan. Sudah, Kanjeng Gusti. Silakan.
baik kau dengarkan aku. Jika tidak, kau akan menyesal. Maafkan aku, teman. Untuk beberapa saat ini, lebih baik kau istirahat dulu. Aku ingin sekali melihat bidadari mandi. Langit, kenapa kau tidak turunkan tangga pelangimu? Biarlah bidadari ke bumi untuk mandi. Setelah aku membunuh siluman itu, aku kembali memburu kalian, bidadari cantik. Siapakah orang yang datang berkunjung dan tanpa izin memasuki kediaman orang? Harap maafkan saya. Karena saat jalan, aku melihat ada rumah, aku jadi mampir saja. Kalau Nyai tidak berkenan menerima saya, lebih baik saya pergi dari sini. Kaki sudah dilangkahkan, tidak mungkin dapat ditarik kembali. Engkau sudah memasuki kediaman orang lain tanpa izin, harus berani menanggung akibatnya. Baiklah, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Boleh ku tahu siapa namamu? Aku hanya pengembara yang bodoh. Namaku Jaka Taruk. Kau sudah mengatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan aku punya peraturan bahwa siapa yang memasuki tempat ini tanpa izin... Kau harus melayani aku sampai 3 jurus. Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Kalau sebelum 3 jurus, kau sudah tewas atau terluka. Jangan salahkan aku. Aku tidak akan menyalahkan siapa. Silakan. Jangan pernah kau remehkan aku. Keluarkan seluruh jurus-jurus saktimu. Bukankah kita sekedar mencoba ilmu masing-masing? Jangan pernah anggap enteng lawan. Kita sudah bertarung lebih dari 3 jurus. Tapi aku belum kalah. Kalau begitu, biar aku yang mengalah. Bukankah kau yang bilang kalau aku harus melayanimu dalam 3 jurus saja? Baiklah. Jadi Nyai adalah Mekar Melati, ledek yang terkenal itu? Bisa saja. Saya tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Sejak kecil saya sudah pandai menari dan menyanyi. Kau sendiri datang kemari untuk menyelidiki pemuda-pemuda desa yang tidak kembali itu. Benar. Saya mendengar kabar bahwa ada siluman yang senang memangsa pemuda-pemuda desa. Jadi aku harap Nyai harus berhati-hati. Untunglah kau tidak menuduh aku sebagai siluman itu. Terus terang, aku sudah sering kemari
Tapi aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan siluman itu. Aku memang pernah dengar dari penduduk desa, tapi aku tidak pernah diganggu. Dari berita yang aku dengar, pemuda-pemuda itu bekerja di sini. Dan setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Kau menuduh aku sebagai siluman itu? Sama sekali tidak, Nyai. Kamu lihat taman ini. Siapa yang akan merawatnya kalau bukan banyak tenaga? Tidak mungkin aku sendirian yang melakukannya. Lagi pula, aku berkunjung jarang-jarang kemari. Kalau ada penduduk desa yang datang untuk merawat tamanku ini, aku tidak peduli kemana mereka pergi setelah itu. Goblok, kita bikin perhatian orang saja. Kalau kau tidak becus membunuh Purwantoro, bilang, aku tidak pakai kau. Ampun beribu, ampun Gusti. Hamba pada saat itu memang mabuk beneran. Itulah, gobloknya kamu. Ampun Gusti, hamba terima marah Gusti Adipati. Tapi pada saat ini, hamba sudah dapatkan gadis-gadis cantik. Sebelum sainganku Purwantoro kau hancurkan, aku tidak akan bergembira. Jangan khawatir Gusti, semua itu sudah hamba pikirkan. Dan umur saingan Gusti Adipati sudah saya pastikan tidak akan panjang. Nah, itulah yang aku mau. Menyerahlah Purwantoro. Kau akan kubiarkan hidup kalau kau menyerah. Dan berjanji kalau kau menghentikan usahamu menjual gadis-gadis. Sampai titik darah penghabisanku. Aku tidak akan membiarkan usahaku dihambat. Akan aku buat habis semua sainganku. Kau terlalu bermulut besar, Purwantoro. Kau tidak memandang orang yang menjadi sainganmu. Siapapun akan aku hadapi. Termasuk Adipati sendiri. Bangsat! Serahkan dirimu. Atau kubunuh dia. Tolong! Ayo cepat. Serahkan dirimu. Terima kasih teman. Kalau boleh aku tahu, siapakah gerangan penolongku ini? Aku dan kamu sama-sama punya persamaan. Yakni membenci Adipati Getar. Apa alasanmu? Ini bukan saatnya untuk bercerita. Aku sudah mencari ibuku dan melihat kamu diserang. Semula aku tidak peduli dengan urusanmu. Tapi melihat mereka adalah orang-orangnya Adipati Getar, darahku langsung mengalir. Dan aku segera ingin mengajarnya juga. Sampai ketemu. Terima kasih Kang Mas. Saya berjanji tidak akan melayani laki-laki lagi.
Indah sekali pemandangan di sini. Sesuatu yang indah sering membuat kita lupa. Begitu juga dengan pemandangan di sini. Setiap kali saya menginap di sini dan angin berhembus ke arah rumahku, aku mencium bau nyinyit, bau mayat. Dalam keindahan, selalu mengandung bisa. Dalam asmara, selalu juga berbisa. Aku jadi ingin tahu, seperti apa suasana jurang itu. Jangan, saya khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di bawah sana. Tenanglah. Kalau ada sesuatu, aku akan segera naik. Siluman macam apa yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tewas mengenaskan seperti ini? Para korban tewas dalam keadaan yang sama. Organ tubuh bagian dalam hilang entah kemana. Ternyata anak tikus itu tidak bisa dianggap ringan. Semua anak buahku tidak tersisa yang hidup. Gusti Patih, Kunyuk kalian semua. Kunyuk kalian semua. Jangan dikira aku begitu lemah. Ayo kalau berani, ini, santap. Ya. ampun Gusti Patih. Perasaan hamba menjadi tidak karuan. Bagaimana kalau kita segera meninggalkan tempat ini? Pengecut kalian semua. Semuanya pengecut. Pantas saja anak buahku banyak yang mati konyol di sini. Ampun Gusti Patih, hamba baru saja menikah. Hamba ingin membahagiakan istri hamba. Itu namanya seenak udahmu sendiri. Kau kira hidup ini cuma buat berdua kamu sama istrimu? Bersihkan mayat-mayat ini. Baik Gusti Patih. Aneh. Kenapa para gadis ini juga menjadi korban? Dan matinya sungguh tidak mengenakan. Bagaimana dengan Purwantoro? Apakah dia turut menjadi korban? Rasakan kau Purwantoro. Berani-beraninya kau menyaingi usaha Adipati Getar. Tapi aku tidak salah apapun. Karena aku sudah memperingatkanmu pada waktu kau meminta aku menjadi pengawal pribadimu. Tapi aku tidak bodoh. Mataku tidak rabun untuk melihat siapa yang paling berkuasa dan dapat menjamin hidupku. Sudah pasti Adipati Getar yang menjadi pilihanku. Kekuasaannya lebih besar dan sudah pasti kehidupanku akan terjamin. Silakan Gusti Prabu. Terima kasih. Apakah Gusti Putri sudah pulang hari ini? Ampun Gusti Prabu, seingat hamba Gusti Putri berpesan Gusti Putri akan pulang besok lusa. Malam ini, aku akan kesepian tentunya. Ampun Gusti. Apa perlu hamba carikan sinden? Tidak perlu itu. Kalau saja kamu mau berbaik hati dengan Gusti Prabumu ini. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak bisa. Aku ingat. Bukankah kau yang akan menikah minggu depan dengan salah seorang pengawalku? Benar Gusti Prabu, hambalah orangnya. Kalau begitu, kau tidak perlu menyanyi. Cukup kau belajar bagaimana cara memuaskan suamimu. Maksud Gusti Prabu? Kemarilah. Mendekatlah padaku. Ayo. Ampun Gusti Prabu, itu tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Ayo sayang. Kau memang pandai berkelit. Pantas saja ada pemuda yang bersedia menikahimu. Tentunya dia sama. Penasarannya dengan aku. Jangan Gusti Prabu, saya sedang hamil. Apa? Kau mengandung anak haram? Kurang ngajar calon suamimu itu. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak tahu kalau melakukan itu bisa begini. Ya sudah pastilah. Tapi kau jangan takut. Mari kita ulangi apa yang pernah kau lakukan dengan calon pemuda suamimu itu. Kali ini kau tidak akan apa-apa. Tidak mungkin Gusti Prabu. Ayolah, jangan takut. Ayolah. Ayolah. Loh. Ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Kurang ajar kalian. Berani-beraninya masuk. Ampun Gusti Prabu, ini gawat.
Harap Gusti Prabu melihat sendiri ke alun-alun. Kau sudah menggangguku. Sekarang kau memerintahku lagi. Ampun Gusti Prabu. Kalian dengar tidak? Bersihkan mayat-mayat ini. Ayo angkat. Ayo. Dasar siluman. Membunuh orang tanpa perasaan. Gila. Kau sudah kembali. Bagaimana keadaan di dasar jurang itu? Sangat luar biasa indahnya. Oh iya? Bisa kau ceritakan? Rupanya di jurang sana tumbuh bunga yang sangat indah. Namun mengeluarkan bau yang menyengat. Baunya seperti bangkai. Bau itulah yang kerap kau cium saat angin berhembus kemari. Wah, kau harus menunjukkan bunga indah itu kepadaku. Tapi, kenapa kau tidak petikan satu untukku? Aku kan suka bunga. Aku tidak berani berbuat kurang sopan dengan tuan rumah. Bagaimana mungkin aku memberikan tuan rumah bunga yang berbau busuk itu? Bisa saja. Baiklah, lain kali kau harus mengajak aku ke dasar sana. Kau pasti sangat lelah. Ini, kubuatkan minuman untukmu. Minumlah. Minuman ini bisa menyegarkan tubuhmu. Apa jalan di jurang itu basah, sehingga masih menyisakan tanah di celanamu? Mungkin. Tanah di jurang itu begitu lembut dan gembur. Kau sudah menelan racunku, tapi jangan takut. Aku akan memberikan pemunahnya, asalkan kau mau menikah denganku. Menikah denganmu? Kau adalah pemuda yang gagah. Kesaktianmu sangat jelas di mataku. Tak ragu lagi aku memilihmu. Katakan, apa kau yang membunuh para pemuda itu? Sudahlah, kita tidak perlu membahasnya. Pikiranku sedang dipenuhi gambaran permainan asmaramu. Dasar wanita rakus, yang dipikirkan hanya urusan ranjang. Bukankah hakikat hidup ini seperti yang aku yakini? Dari ranjang ke ranjang. Berikan pemuda itu. Tentu. Setelah aku nikmati keperkasaanmu luar dalam, hingga tidak tersisa apapun juga. Hei, tunggu dulu. Tunggu. Kakang Mas, kau, buat apa kau kemari? Hari ini anakmu ingin mengajakmu pergi dari sini, Ibu. Harahap, kau sebetulnya tidak tahu masalah yang sebenarnya. Ibu, aku ingin sisa hidup kita dihabiskan bersama-sama. Harahap, ini bukan saat yang tepat. Pergilah sebelum suamiku datang. Suamimu sedang bermesraan dengan gundik-gundiknya. Suami? Kau selalu menyebut diriku suamimu, sayangku. Kau, ada hubungan apa kau dengan ibuku? Kau baik-baik saja, sayang? Tentu saja. Kau tepat memilih tubuhmu untuk kau gunakan. Sedangkan aku... Mungkin sudah waktunya kita perlihatkan siapa kita sebenarnya. Jangan sekarang. Aku masih ingin satu pemuda lagi. Kau selalu tidak puas. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kita singkirkan saja pemuda bawel ini, yang selalu mengira aku adalah ibunya. Sudah kubilang, tubuh wanita selalu bikin masalah. Kita harus segera mencegah untuk menyelamatkan Gusti Putri. Sepertinya pembunuh kejam itu sedang menuju ke rumah peristirahatan. Baik Gusti Adipati, kami akan menyiapkan untuk kepentingan penyerangan.
Sayang, kau sudah siuman. Mari kita menikah. Siapa kamu? Suara dan tingkahmu bukan seperti ledek mekar melati. Tentu saja aku masih makhluk yang sama. Tubuh ledek ini sangat mengganggu gerakku. Sudah kuduga kau siluman yang mengganggu ketentraman rakyat. Ayo, cepat sedikit. Loh, kau tidak bilang-bilang kalau kau ingin menunjukkan dirimu? Kalau sudah begini, lebih baik kita cicipi saja keperkasaannya bersama-sama. Siluman jahanam. Aku cemburu, kakak. Setelah kita nikmati, baru kita laksanakan tugas kita masing-masing. Tidak tahu diri. Jangan harap aku mau menyerahkan tubuhku untuk kalian. Siluman bodoh. Racun yang mempengaruhi otak. Dengan mengembalikan posisi tubuh, hawa racun itu menuju kaki, pantat, dan kentut. Akhirnya kau keluar juga.
Mari kita pergi dari sini, Bu. Tunggu, Harahap. Ibu tidak bisa pergi. Ayahmu, Ayahku sudah tiada, Bu. Adipati Getar, sekarang adalah ayahmu. Aku tidak butuh harta dari banda tua itu. Aku tidak rela melihat ibu hidup seperti ini. Harahap, kamu jangan bicara seperti itu. Ibu, pergilah bersama Harahap, Ibu. Tak ada habisnya pertentangan. Semua adalah pilihan. Dan kalau aku harus memilih, aku akan memilih apa yang kuyakini untuk menjadi tujuan hidupku. Jaka Tarub, kami tidak bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan di desa ini. Kami bangga padamu. Dan kuharap kau mau menganggap diriku sebagai kakakmu sendiri, bukan orang lain. Mampirlah kapan-kapan. Kami tentu akan menerimamu dengan senang hati. Terima kasih atas kebaikan kalian. Sudah pasti aku akan mampir. Lagi pula, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh adipati itu. Sementara waktu, biarlah aku meneruskan perjalananku. Mau kemana lagi kamu anak muda? Hah? Setiap anak muda seperti saya, Pak Kuwu, pasti akan mencari bidadarinya. Mari, Pak Kuwu. Mari, mari. Kakang Jaka Tarub. Kakang. Kenapa Kakang tidak menungguku? Kamu percaya sama Kakang? Kalau kamu percaya, kamu tunggu di rumah Pak Kuwu. Kakang akan kembali menjemputmu.